Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, di video ini kita akan belajar mengenal apa itu reversal dan retracement ya. Jadi mungkin nanti ke depan teman-teman akan banyak mendengar istilah ini. Jadi simak video ini sampai selesai. Oke. Dalam trading forex, selain membaca candlestick, indikator, batasan-batasan atau support dan resisten yang kita pelajarin sebelumnya, kita juga bisa membedakan antara retracement dan reversal. Nah, jadi reversal itu diartikan sebagai pembalikan teman-teman. Jadi pembalikan tren. Jadi ketika dia naik, ada tanda yang bisa dibilang reversal, berarti itu adalah pergantian tren. Sedangkan retracement artinya adalah reversal sementara teman-teman, atau temporary reversal, atau dengan istilah lainnya retracement dengan kebablasan berarti reversal. Maksudnya gini teman-teman, jika retracement ini kebablasan itu berarti reversal. Jadi kalau misalkan keadaan suatu tren sedang naik dan dia ada tanda-tanda pembalikan, makna pertama adalah retracement. Tapi ketika tren itu menjadi tren pembalikan yang sangat kuat, itu bisa jadi itu adalah reversal teman-teman. Oke. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi suatu retracement dalam pergerakan harga atau di dalam chart? Cara pertama yang cukup populer adalah dengan menggunakan level Fibonacci. Umumnya nilai atau area retracement akan berkisar di 38,2, 50%, dan 61,8. Sebelum arah bergerak melanjutkan tren secara keseluruhan. Jadi zona inilah teman-teman yang dipakai untuk area entry ketika tren teman-teman. Nah, jika pada kisaran tingkat ini mampu terlewati, kemungkinan besar akan terjadi pembalikan tren gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi gambar di bawah ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika tren di sini naik, lalu ada pembalikan seperti ini, dan lalu naik lagi, ada pembalikan lagi, lalu naik lagi. Nah, ini yang bisa dikatakan ini adalah retracement. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemungkinan bisa jadi seperti ini teman-teman. Ketika ini turun, harusnya kan ke sini dia turun lagi. Tetaunya dia kebablasan nih naik ke atas, itu bisa disebut di sini adalah reversal gitu. Oke, teman-teman. Nah, area pada gambar ungu pada level retracement, pada contoh pertama retracement terjadi hingga kisaran 68% level Fibonacci, dan pada contoh kedua pada sekitaran 50% level Fibonacci. Nah, ini yang pertama pada level 61 dan ini pada level 50. Nah, inilah zona untuk adanya retracement teman-teman. Maksudnya harga mengidentifikasikan untuk melakukan tren berlanjut gitu teman-teman. Oke. Terlihat pula di gambar bahwa retracement adalah pembalikan tren untuk sementara, kemudian mengikuti tren induk awal, sebagai contoh gambar uptrend dan atau bullish. Nah, jadi seperti ini kan sudah menjadi bullish, dia retracement dan dia bullish lagi, berarti dia mengikuti tren awal nih teman-teman, seperti ini. Nah, gitu. Oke. Cara kedua untuk mengidentifikasi suatu retracement adalah dengan menggunakan analisa atau teknik pivot point. Nah, dengan menggunakan pivot point, maka trader bertumpu pada hasil kalkulasi support dan resisten, di mana biasanya ada 6 level titik, yaitu S1, S2, S3, atau support 1, support 2, support 3, dan R1, R2, R3, atau resisten 1, resisten 2, resisten 3. Nah, oke. Ini seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, ketika sedang terjadi uptrend, apakah ini akan retracement atau pembalikan?
kita bisa melihat nih ada S1, S2, S3. Di sini jika dia menyentuh S1 bisa kita sebut retracement akan melanjutkan trend up. Terus S2 maupun S3 jika menyentuh dia akan menunjukkan tren akan naik. Nah, apabila terjadi price turun menembus sampai 3S bahkan menembus support di sini, itu bisa menunjukkan bahwa terjadinya reversal, teman-teman. Oke. Yang ketiga, mengidentifikasi retracement dengan menggunakan garis trend line. Seperti yang kita pelajarin kemarin, garis trend, di mana garis trend bisa kita gunakan untuk patokan untuk entry ya teman-teman. Nah, pada dasarnya analisanya adalah apabila garis trend terlewati atau break maka reversal, apabila memantul kembali berarti retracement. Nah, nanti kita akan mencoba di teori, di praktek video selanjutnya ya teman-teman, bagaimana kita cara mengidentifikasi retracement dan reversal. Nah, seperti di gambar ini, ketika kita sudah tahu low 1, low 2, dan low 1, low 2-nya lebih tinggi, ini adalah retracement, dan melanjutkan bullish. Nah, gitu teman-teman. Namun apabila kalau price ini namun apabila price ini dia tembus ke sini teman-teman, nah ini kita bisa katakan ini adalah reversal. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kayak seperti ini. Terus dia ada pantulan ke atas, ini bisa kita bilang adalah retracement. Nah, seperti itu teman-teman. Kesimpulannya, jadi suatu pola pembalikan akan kita identifikasi pertama sebagai retracement, teman-teman. Nah, namun jika retracement ini kebablasan, maka yang terjadi adalah reversal. Meskipun dengan metode-metode seperti yang dipapar di atas menunjukkan suatu pola retracement atau reversal, namun tetap tidak ada yang memastikan hasil akhir saat hari ini perdagangan ditutup. Jadi ya tetap saja ini hanya analisa ya teman-teman. Terus pengalaman dan waktu yang cukup di depan chart tetap tidak bisa digantikan, yang akan membuat kita akan semakin mudah mengidentifikasikan retracement ataupun reversal. Jadi pengalaman pun tidak cukup, mungkin ya terus berlatih aja sih teman-teman. Jadi mungkin bisa kita padukan pada bentuk-bentuk candlestick ataupun sinyal yang diberikan oleh indikator gitu teman-teman. Ini ada perbedaannya. Retracement terjadi saat tren terbentuk dengan kuat dan setelah terjadi pergerakan harga yang kuat. Nah, ini reversal bisa terjadi kapan saja karena jika retracement ini kebablasan akan menjadi reversal teman-teman. Bersifat sementara atau jangka pendek, bersifat final. Terus bersifat teknikal, bersifat fundamental. Nah, retracement ini bisa kita gunakan jika kita berpatokan pada mungkin Fibonacci atau moving average ataupun dengan tool yang seperti tool trendline, atau tool line sebagai support resisten. Tapi reversal ini lebih condong kepada fundamental teman-teman, di mana ada berita yang cukup signifikan gitu teman-teman. Nah, jadi seperti itu perbedaannya antara retracement dan reversal. Oke, video selanjutnya kita akan praktek bagaimana mengidentifikasi retracement ataupun reversal teman-teman. Terima kasih, salam profit, idealpip.com.